Sektor pariwisata, dengan perkembangan teknologinya yang sangat pesat, menuntut pelaku pariwisata untuk bisa beradaptasi dan juga berkembang secara tepat. Penggunaan internet menjadi hal yang wajib bagi wisatawan dalam menemukan informasi, rekomendasi, dan kebutuhan lain dalam berwisata. Go Digital juga menjadi hal yang harus dilakukan oleh pelaku pariwisata dimanapun berada. Aturin hadir untuk membantu mempermudah wisatawan dan pelaku pariwisata melalui inovasi digital dengan tagline One Stop Tourism Services. Sekarang di Aturin tersedia informasi lengkap mengenai ribuan daya tarik wisata di Indonesia. Mulai dari deskripsi, jam operasional, fasilitas, aksesibilitas, kontak pengelola, hingga biaya tiket masuknya. Terdapat fitur rekomendasi itinerary yang membantu wisatawan mendapatkan itinerary-nya dengan mudah dan cepat. Didukung oleh tersedianya ratusan referensi itinerary dari berbagai macam tipe wisatawan yang menggunakan platform Aturin. Aturin memiliki fitur Itinerary Creator untuk membuat itinerary ala kamu secara mudah dengan fungsi drag and drop dari database objek wisata yang tersedia. Membuat Aturin menjadi tempat berbagi rencana dan catatan perjalanan dari wisatawan untuk wisatawan. Aturin juga menjadi penghubung antara pemandu wisata di 34 provinsi dengan wisatawan yang membutuhkan jasa kepemanduan ketika di destinasi wisata, ataupun hanya sekedar untuk konsultasi perjalanan wisatanya. Di sisi community development, Aturin bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memberdayakan pelaku pariwisata lokal secara hulu ke hilir dan offline ke online melalui Aturin Academy, yaitu berupa pelatihan dan pendampingan hybrid untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal agar dapat bersaing secara digital. Seperti pelatihan wisata virtual, membuat dan mengemas paket wisata, pengambilan foto dan video, pelayanan hospitality, mengambil foto dan video 360, digital marketing, dan masih banyak lagi. Aturin juga melakukan digitalisasi atau onboarding produk dan jasa yang dimiliki pelaku wisata, seperti paket wisata, homestay, dan souvenir UMKM lokal ke dalam marketplace Aturin agar siap diperjualbelikan kepada masyarakat luas, sehingga dapat memudahkan wisatawan dalam mengakses produk pariwisata lokal. Semua produk dan solusi tersebut merupakan bentuk penerapan dari campaign Total, yang artinya Tourism Go Digital bareng Aturin. Selain di website, Aturin juga tersedia di Play Store dan App Store. Hanya dengan satu platform, sudah bisa memenuhi semua kebutuhan traveling kamu. Selama 2 tahun perjalanan, Aturin telah melatih dan mendampingi lebih dari 1.500 peserta pelatihan dari pelaku pariwisata lokal, termasuk dari wilayah 3T, terluar, tertinggal, terdepan, dan menghasilkan lebih dari 350 wisata virtual ke 34 provinsi Indonesia yang dipandu langsung oleh pemandu wisata lokal. Lalu, Aturin juga telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada lebih dari 100 desa wisata dan menghasilkan lebih dari 300 produk desa wisata yang siap dipasarkan secara digital. Kegiatan ini merupakan itu salah satu kegiatan yang membawa nilai positif. Pandemi ini kami pemandu wisata Kota Kupang mendapatkan pelatihan berupa pelatihan virtual tour, di mana kami dapat memanfaatkan akses internet dengan baik untuk membangkitkan usaha pariwisata kembali. Dengan Aturin Beyond Traveling. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan kembali lagi di acara Aturan Academy. Bagi teman-teman yang sekarang menonton di platform Cakap, juga melalui streaming di Aturin, kita malam hari ini bakal membahas tentang isu-isu lingkungan. Jadi kembali lagi bersama saya Reza dari Aturin. Dan kali ini kita mau membahas tentang bagaimana cara olah sampah dari rumah bersama Mbak Fatimah. Mbak Fatimah ini teman saya ketemu di sebuah acara konsultasi lah Mbak Fatimah ya, lomba dari wirausaha muda dari Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun lalu, dan karena inovasinya sangat keren banget, maka kita mau berbahas tentang bagaimana cara olah sampah. Nanti Mbak Fatimah bakal bercerita banyak, berbagi cerita bagaimana tips dan trik untuk mengolah sampah dari rumah dan apa yang sekarang Mbak Fatimah kerjakan. Saya mau sapa dulu deh kalau gitu Mbak Fatimah. Selamat malam Mbak Fatimah. Selamat malam Mas Reza, apa kabar? Baik, terima kasih banyak karena udah bersedia ya di
acara Aturin Academy ini dan berbagi cerita ke teman-teman Sobat Aturin sama teman-teman dari Cakap ya Mbak Fatima. Dan Iya, mengganggu waktu malamnya nih yang pasti nih. enggak kok, enggak. Oke, Mbak Fatimah, nanti kita ke Mbak Fatimah lagi dan kita sebelum Mbak Fatimah mulai ada beberapa hal yang ingin sampaikan. Yang pertama adalah kualitas internet teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman yang sekarang streaming lewat aplikasi Cakap juga lewat Aturin, jangan khawatir. Semisal nanti kualitas internet dari kami buruk gitu ya, kita akan memberikan link yang baru kepada teman-teman atau teman-teman bisa join kembali. Seburuk-buruknya kalau misalkan tidak bisa dilanjutkan kembali kegiatannya, kita akan merekam Aturin Academy ini kelasnya lalu akan kita berikan kepada teman-teman nanti. Kemudian yang kedua, mute all selama kegiatan nanti, semoga teman-teman bisa buat menonaktifkan mikrofonnya karena nanti kalau misalkan ada pertanyaan buat Mbak Fatimah selaku narasumber bisa ada sesi khusus setelah Mbak Fatimah selesai membaca beberapa kampung. Kemudian yang ketiga ada tanya jawab, penyemangatnya ketiga, yang keempat ada absen untuk mendapatkan sertifikat elektronik dari kami itu yang akan kita berikan kepada teman-teman dan caranya gimana nanti setelah sesi Mbak Fatimah presentasi dan Q&A kita akan bagikan link untuk absennya. Terus di akhir kita akan ada weekend di sana, jadi pastikan teman-teman bisa join sampai akhir mendengarkan bagaimana cara mengolah sampah dari rumah ala Mbak Fatimah dan teman-teman Depok, gitu ya. Nanti kita akan foto bersama lagi. Nah, sebelumnya saya mau kenalin dulu Aturin. Apa itu Aturin? Jadi kita adalah perusahaan teknologi di industri pariwisata. Kita pengen ngajak orang-orang untuk berkelana kembali mengunjungi destinasi wisata atau daerah pariwisata di seluruh Indonesia, khususnya memang Nusantara. Nah, kita tersedia, Aturin sudah tersedia di Google Play, juga di App Store. Silakan teman-teman yang belum download, bisa download aplikasinya karena di situ ada produk-produk wisata yang bisa dibeli melalui marketplace Aturin. Ada informasi terkait tentang destinasi atau daya tarik Aturin. Juga teman-teman bisa chatting dengan tour guide yang tersedia di Aturin. Kemudian kami sudah terdaftar di Kominfo. Jadi kalau teman-teman transaksi melalui Aturin, kita pastikan kalau teman-teman mau beli produk dari Aturin, desa wisata, ini bisa kita pastikan. Dari tahun 2022 kita mendapatkan penghargaan dari Google sebagai aplikasi unik dan terbaik di tahun 2022 dan kita juga bagian dari Google for Startup. Nah, ini ada beberapa campaign dari Aturin. Kita punya tourism boost digital, bagaimana kita ingin meningkatkan destinasi digital ke pengelola desa wisata ataupun destinasi wisata di seluruh Indonesia. Kemudian kita punya The Traveler Power, ini campaign untuk mengajak masyarakat menjadi pejalan bijak. Lalu kita punya yang ketiga ada One Traveler Gathering. Setiap kegiatan-kegiatan Aturin itu kita akan konversi kembali melalui kegiatan penanaman pohon dan kita bekerja sama dengan beberapa mitra lainnya. Lalu ada Stronger Beyond Pandemic, ini salah satu upaya bagaimana menyemangati teman-teman pelaku wisata untuk bisa bertahan selama pandemi dan tentunya sekarang sudah selesai. Terus ada We Are Quality Tourism campaign, kita mengajak masyarakat untuk mendukung terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan Aturin Academy pada malam hari ini, karena bagaimana kita pengen mengedukasi atau memberikan wawasan kepada teman-teman semuanya, bagaimana kita bisa mengolah sampah dari rumah, karena sampah adalah salah satu isu yang sangat krusial di destinasi pariwisata. Kalau kita berwisata kemana-mana pasti banyak sekali sampah dan tapi ada beberapa destinasi yang memang sudah melakukan zero waste, jadi pembatasan tindakan terkait dengan sampah dan ini adalah beberapa event Aturin. Kita punya Aturin Talk, selain Aturin Academy, kita ada Aturin Talk. Lalu kita punya Jelajah Desa Nusantara. Kita punya pelatihan-pelatihan yang teman-teman bisa lihat kegiatan-kegiatan kami di sosial media kami, di @Aturin, di live @Aturin untuk pengharian kami, di @Tekniko, juga di @Aturin Care. Juga teman-teman juga bisa melihat kegiatan-kegiatan seperti ini di platformnya Cakap ataupun di Cakap Upskill. Nah, kita langsung mulai saja untuk sesi berbagi cerita kelas dari Mbak Fatimah selaku CEO Magobok. Ini temanya adalah cara olah sampah dari rumah. Saya kira saya langsung saja Mbak Fatimah. Mbak Fatimah, selamat malam dan
Mungkin silakan bisa perkenalan diri dulu Mbak Fatima. Tadi saya sudah kenalin tapi sedikit. Tapi sekarang Mbak Fatima bisa perkenalkan diri, kemudian bisa langsung aja untuk memulai kelas. Silakan Mbak Fatima. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatima Himatina, gitu ya. Bisa dipanggil Fatima, bisa dipanggil Hima. Kebetulan hari ini kita mau sharing ya. Oh iya, background saya ini sendiri sebenarnya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang nyambi-nyambi merintis usaha di bidang persampahan lah gitu. Jadi kita buat inovasi, alat buat olah sampah di rumah. Yang masih berhubungan dengan sharing aku kali ini, jadi nanti aku bakal sharing gak cuma caranya ngolah sampah di rumah, sama perjalanan sih. Jadi perjalanan dari awalnya sampai aku coba buat inovasinya dan sampai sekarang. Aku izin share screen ya. Silakan Mbak Fatima. Udah kelihatan belum ya? Sudah. Udah ya. Udah. Selesai ya. Oke. Udah kelihatan full kan ya? Mungkin aku mulai aja. Ya, baik. Jadi, di sini kita mau sama-sama sharing tentang olah sampah organik di rumah dengan apa? Sebenarnya caranya banyak ya, tapi hari ini spesifik kita bakal ngolah sampah, belajar olah sampah sama-sama dengan lalat baik atau lalat Black Soldier Fly. Nah, pertamanya dimulai dari problemnya dulu ya. Yang seperti kita tahu, ternyata menurut Food Sustainable Index, Indonesia tuh menempati peringkat kedua sebagai negara penghasil sampah makanan terbesar di dunia. Nah, rata-ratanya setiap orang Indonesia itu per tahun membuang sampahnya hampir 300 kg. Jadi luar biasa banyak. Jadi nyisain makanan tuh udah jadi habit banget gitu ya. Nyisain makanan terus dibuang gitu ya. Tanpa rasa bersalah itu udah jadi habit dan akhirnya menumpuk gitu ya. Nah, sebenarnya food waste ini atau sampah makanan ini bisa kita lihat dari dua sisi gitu. Yang pertama sisi kita lihat itu sebagai suatu masalah, tapi satu sisi lagi kita bisa lihat itu sebagai sebuah opportunity. Gimana caranya mengubah suatu hal yang dianggap oleh banyak orang masalah ini jadi solusi adalah dengan mengolahnya gitu ya, menjadi produk yang bernilai tinggi dengan berbagai cara sebenarnya. Tapi salah satunya yang kita sedang kembangkan adalah dengan pengolahan sampah menggunakan maggot Black Soldier Fly. Jadi di sini kita mengolah sampah dengan bantuan si lalat ini ya. Tapi bukan lalatnya yang makan sampah kita, tapi fase larvanya nanti yang kita sering sebut maggot. Untuk apa? Untuk mengubah sampah yang kita kasih ke mereka menjadi makanan pakan ternak dan organic fertilizer atau pupuk organik. Nah, di sini kita bisa lihat gitu, lalat kan banyak ya. Gitu, ada lalat hijau, lalat ini itu gitu. Kenapa sih kita pakainya lalat BSF atau Black Soldier Fly? Nah, yang pertama, Black Soldier Fly itu bukan hama dan dia nggak membawa penyakit. Nah, terus yang kedua, alasan kedua, BSF itu friendly to human, tuh maksudnya jinak ya. Jinak, jadi kalaupun kita ketemu dia gitu, dia nempel di badan kita, dia nggak akan menggigit seperti mungkin kayak lebah atau tawon, jadi dia nggak menggigit. Yang ketiga, BSF atau pada fase larvanya bisa memproses makanan dengan sangat cepat gitu ya, dengan sangat cepat dan banyak gitu. Dan ternyata BSF dan larvanya adalah sumber protein terbarukan. Jadi inilah alasan-alasan kenapa kita pakai lalat ini, bukan lalat lain. Nah, kalau di sini kita bisa lihat apa sih bedanya, padahal tuh kayaknya sama-sama belatung gitu, sama-sama menjijikkan gitu, tapi ternyata belatungnya berbeda. Di sini kita buat perbandingan dengan yang lalat yang salah satunya yang sering kita lihat gitu, si lalat ijo. Nah, lalat ijo itu kalau fase belatungnya itu, kalau misalnya kita mau lihat lebih jelas, dia itu biasanya lebih kurus, warnanya lebih putih, dan fase pupanya sebelum lalat itu warnanya merah. Nah, sementara si maggot ini dia dari segi ukuran lebih besar, jadi lebih gemuk-gemuk. Ada guratan di tubuhnya yang terlihat dengan jelas, dan pada fase pupanya dia tuh hitam gitu. Dan of course pas
fase lalatnya juga hitam, makanya dia disebut black soldier fly atau lalat tentara hitam. Jadi ini bedanya ya. Jadi kalau maggot itu biasanya dia lebih gemuk-gemuk gitu. Nah, kenapa ini juga salah satu alasan gitu kenapa BSF bisa jadi solusi gitu ya. Karena ternyata ini bukan belatung biasa, tapi setelah diteliti gitu ya, dia mengandung nutrisi yang sangat banyak. Yang paling terkenal dia proteinnya tinggi gitu ya. Proteinnya tinggi, tapi ternyata nggak cuma protein, ada asam amino dan berbagai nutrisional lain yang terkandung di dalamnya. Udah gitu kan walaupun ini makanannya sampah, ternyata di dalam tubuhnya tuh ada enzim-enzim yang setelah diteliti walaupun E. coli masuk, dia 98%-nya pasti mati gitu. Jadi nggak perlu khawatir karena makanan dia sampah terus dia nggak bisa jadi pakan ternak, karena udah teruji kalau dia bisa dalam proses pencernaannya mematikan bakteri. Terus habis itu, ternyata kalau misalnya kita pakai si maggot ini nih, nggak cuma pengolahan sampah, tapi peternak-peternak besar gitu ya, peternak unggas, peternak ikan, udah coba gitu ya pakai metode ini untuk alternatif pakan, ternyata bisa menghemat biaya pakan sampai 50% gitu, yang sebelumnya kos pakan tinggi banget nih, pakai si maggot jadi bisa turun karena ada alternatifnya. Udah gitu, manfaatnya masih ada lagi. Sampah yang kita kasih ke mereka bukan hilang begitu saja, tapi mereka ubahin jadi pupuk gitu, pupuk organik yang prosesnya 3 kali lebih cepat dari composting biasa. Nah, semua proses ini nggak berhubungan dengan kemampuan si maggot makan ya. Jadi dalam sehari maggot bisa makan 3-5 kali dari bobot tubuhnya. Nah, terus nih aku udah mau masuk ke awal ceritanya gimana sih gitu ya. Jadi ini mulai di pandemi gitu kan. Saya sebenarnya awalnya ibu rumah tangga biasa, nggak ada aktivitas lain, hanya mengurus rumah dan anak-anak. Memang waktu itu momennya di pandemi COVID ya. Jadi pandemi COVID, kita banyak waktu di rumah, penghasilan menurun gitu. Tapi di situ kita pengen coba memanfaatkan waktu luang kita di rumah gitu kan. Memanfaatkan waktu luang kita di rumah, akhirnya kita coba nih untuk peluang apa ya yang bisa kita ambil gitu. Nah, di sisi lain di rumah kita memang udah coba budidaya ikan lele gitu ya di lahan sempit pakai budik damber. Nah, di situ ternyata salah satu yang dibutuhkan adalah pakan kan ya. Nah, kita combine deh tuh sama ternyata maggot bisa dijadikan pakan. Kita punya lele gitu kan. Nah, dari situ kita coba untuk akhirnya bisa jadi alternatif pakan dan aktivitas tambahan di rumah saat pandemi. Nah, tapi pas mau budidaya ini, awalnya tuh kayak mikir gitu kan. Biasanya contoh-contoh di YouTube gitu kan yang kita pelajarin, itu banyak kan orang budidaya maggotnya tuh di lahan yang luas. Sementara kita tinggal di Jakarta dengan lahan yang sempit, pekarangan yang nggak luas gitu ya, cuma ada teras doang, gimana ya mau budidaya ini di rumah gitu kan. Sementara kan biayanya nggak mau keluar besar gitu kan, kalau butuh tempat yang luas. Nah, dari situ kita coba bikin proyek keluarga kecil-kecilan gitu ya. Kita pengen bikin suatu alat lah gitu. Yang bisa jadi tempat sampah khusus organik di rumah gitu, yang memang kita kasih bibit maggot di dalamnya. Dari situ kita tuh pelajarin tuh gitu ya, selama 7 bulan, gagal, coba lagi, pakai berbagai wadah gitu ya, dari tong, box, segala macam kita coba, sampai akhirnya nemu bentuk yang atau prototipe ya, banyak yang bilang prototipe yang paling efektif untuk budidaya di rumah. Dari situ kita juga coba nih, uji coba di rumah kita bisa nih budidaya pakai ini, orang lain bisa nggak ya? Jadi kita cobain, kita kasih ke beberapa orang dengan background berbeda untuk cobain alat buatan kita, dari ibu rumah tangga, peternak lele, terus abis itu community zero waste, orang yang di komunitas zero waste suruh cobain alat kita, dan ternyata bekerja, alat ini bekerja. Nah, inilah Magobox, inovasi pengolahan sampah makanan skala rumah tangga dengan box portable. Jadi kita pengen bikin inovasi ini tuh untuk mempermudah masyarakat mengolah sampah di rumah dengan metode ini gitu. Supaya bisa dapat pupuk dan pakan ternak mandiri dan mengurangi sampah langsung dari sumbernya, yaitu rumah. Tapi kita pengen bikin experience-nya yang menyenangkan gitu. Jadi karena ini berhubungan sama hal-hal yang kayak sampah, ulet, kayak menjijikan gitu. Tapi dengan alat ini kita pengen ngubah experience-nya gitu, yang sebelumnya kayaknya ribet banget, tapi jadi lebih mudah gitu.
Makanya dari situ kita pikirin fitur-fiturnya. Selama 7 bulan itu kita nggak cuma nentuin box-nya, kita tentuin fiturnya. Kita pelajari nih Magot karakteristiknya seperti apa gitu kan. Oh dia ada fase migrasinya, oh dia suka kabur segala macam kan. Nah dari situ kita coba gitu ya, tambahin fitur-fiturnya jadi kayak ada trap-nya supaya pencegah Magot kabur, ada apa kayak jembatan gitu, selang migrasi untuk dia panen otomatis. Terus kan biasanya kita emang sasarannya di perkotaan kan yang menggunakan ini, jadi bisa minim lahan gimana, jadi bisa di stack atau ditumpuk gitu kan. Merakitnya juga gampang, jadi kita pikirin tuh fitur-fiturnya yang bisa memudahkan. Dari situ kita validasi ide lagi, kan sebelumnya udah diuji nih, bisa kita validasi, bisa nggak ya inovasi kita ini diterima pasar gitu, ada nggak yang mau beli ya inovasi kita pada saat itu kan, yang pas pandemi gitu kan. Dari situ kita coba analisis pasar kecil-kecilan yang nggak berbayar gitu ya. Jadi kita coba baca tren tentang Magot di Indonesia, ternyata trennya meningkat gitu kan. Terus kita juga coba interview lewat Google Form, kita interview langsung ke peternak-peternak gitu kan, ke ibu rumah tangga untuk nanyain ada nggak ya permasalahan mereka yang solusinya kita gitu kan. Jadi kita kulik di situ sampai akhirnya ternyata ini potensial untuk dimonetize. Alhamdulillah gitu ya, setelah kita mulai monetize, kita ikut banyak kompetisi ya, gitu untuk salah satunya validasi ide gitu kan. Apakah ide kita benar-benar bisa benar-benar merupakan solusi gitu ya. Bukan ternyata menurut kita solusi tapi menurut masyarakat enggak gitu ya. Jadi lewat kompetisi itu salah satu idea validation buat kita tentang produk ini layak atau enggak gitu ya. Dan alhamdulillah banyak banget apresiasi yang masuk ke kita gitu atas inovasi ini. Alhamdulillah sebenarnya ini udah lebih, jadi datanya alhamdulillah kita udah lebih dari 2.000 produk ya, ngejual Magobox itu ke lebih dari 50 kota di Indonesia, Malaysia, mulai dari official kita launching-nya itu di 2021, kita juga buatin komunitas, jadi orang tuh nggak cuma dapat box-nya, tapi dapat community-nya untuk sharing, dapat e-learning-nya gitu ya, alhamdulillah udah banyak banget testimoni yang masuk. Nah, terus kita masuk ke pemanfaatannya. Si maggot ini buat apa aja sih, kan selain mengolah sampah nih buat pakan nih. Dan ternyata pakannya tuh nggak cuma unggas sama ikan aja gitu. Banyak hewan lain yang mungkin bisa dilihat di video yang bisa makan si maggot. Reptil gitu ya, hewan-hewan biasa dipelihara sama kelas atas gitu yang makanannya ternyata maggot gitu. Jadi dari situ ada potensi lagi kan, karena ternyata pasar maggot nih semakin luas gitu. Jadi kita pengen nawarin ke orang-orang yang punya peliharaan untuk coba nih mulai budidaya di rumah. Jadi bisa karena bisa luas gitu ya penerimaan si maggot ini. Apalagi kalau udah dikeringin, dihancurin, jadi itu lebih banyak lagi sampai kucing anjing. Sekarang trennya lagi naik di pakan kucing anjing gitu kan, si maggotnya untuk suplemen kucing anjing, koi dan segala macam gitu. Jadi banyak banget ya potensinya untuk apalagi untuk hewan ternak gitu. Nah, selain hewan ternak tadi kan kita bakal dapat pupuk organik. Terus kita dapat informasi ini juga dari penelitiannya teman-teman Biomek gitu ya. Tentang perbandingan gimana sih kalau tanaman dikasih yang kontrol itu air aja, dikasih pupuk kimia sama dikasih pupuk maggot. Ternyata dari perbandingan tanaman ini ternyata pertumbuhan yang pakai pupuk maggot yang paling baik gitu ya. Jadi udah pakan ternaknya berprotein tinggi, pupuk yang dihasilkan juga bagus banget buat tanaman gitu kan. Jadi manfaatnya luas banget dari sini gitu. Dan pengembangan produknya juga bisa luas gitu. Nggak cuma dijadiin maggot kering, kan mungkin yang paling terkenal misalnya maggot fresh gitu kan, yang masih hidup, atau maggot kering di oven atau disangrai. Tapi bisa juga pengembangannya jadi pellet, atau di frozen, jadi maggot frozen. Dan kalau memang kita fokusnya ke sampah cair, kita bisa dapat pupuk cair gitu kan. Nah di maggot tuh juga ada kandungan minyaknya ya, yang bisa diolah jadi sabun gitu. Jadi ada minyaknya gitu kan, jadiin minyak maggot, dijadiin sabun, obat luka gitu. Pengembangannya banyak banget gitu. Tapi mungkin kalau sekarang masih di Indonesia masih tahap awal gitu pengenalan dan masuk ke pakan ternak gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya produk-produk ini bisa benar-benar hadir gitu ya. Kayak obat luka dan sabun segala macam gitu ya untuk pengolahan maggot lanjutan gitu.
Nah, kita sekarang masuk ke dalam life cycle-nya atau siklus hidupnya. Dia itu siklus hidupnya sempurna ya, berputar terus gitu. Diawali dari telur, terus menetas nih kayak di video nih. Menetas di umur 3 harian, 3-4 harian dia menetas, jadi baby maggot. Nah, pas jadi baby maggot nih dia udah siap untuk makan sampah yang lebih besar. Ini biasanya umurnya 8 hari nih kalau yang di video ini. Nah, udah bisa ditaruh Mago Box. Nah, di situ kita langsung kasih makan tuh daily, misalnya sampah sisa makanan kita, gitu kan. Sampai setelah 2 minggu, dia akan berubah jadi coklat. Kalau masih gerak namanya prepupa, kalau udah diem namanya pupa. Nah, kalau udah pupa ini, biasanya kita masukin ke kandang, karena dia akan langsung menetas menjadi black soldier fly, supaya dia nggak terbang kemana-mana. Kalau kita diemin aja, dia akan terbang kemana-mana, nantinya kita nggak tahu nih mereka akan naruh telur di mana. Kan kita yang kita butuhkan telurnya lagi ya, supaya siklusnya bisa berlanjut lagi selanjutnya gitu. Jadi siklusnya gitu, kurang lebih satu siklus normalnya itu 44 hari dari telur sampai dia jadi lalat lagi dan bertelur. Gitu. Terus kita bahas masing-masingnya. Ini kita bahas ages. Nah, bentuknya nih telur BSF tuh bentuknya gimana nih, kayak gini nih. Kuning-kuning kayak gini padahal isinya ribuan ya. Jadi 1 gram aja bisa isinya 40 ribuan gitu ya. Nah, itu di video bisa lihat pas mulai penetasan dia mulai ke bawah gitu ya, ke pakan yang ada di bawah yang udah kita siapin gitu ya. Nah, kalau pas lagi telur ini, telurnya nggak boleh kena basah. Karena kalau kena basah dia bisa gagal menetas. Tapi kalau udah kayak yang tadi tuh putih-putih, udah menetas, dia kena basah itu boleh. Kalau dia udah menetas udah boleh. Tapi sebelum menetas disarankan tidak kena sama air gitu. Terus masuk ke baby maggot, ini ukuran 8 hari. Kalau ada yang nanya ini medianya apa nih yang coklat-coklat? Media itu adalah ini ya, makanan penetasan maggot. Jadi pas makanan pertama, kalau misalnya kita bayi kan ada MPASI ya. Kalau makanan yang pertama maggot tuh ada juga nih. Jadi kita emang buat khusus, dia harus teksturnya tuh kayak bubur. Yang sering banget kita pakai nih inian, apa sih, pur makanan ayam. Kita tambahin air aja sampai teksturnya kayak bubur, habis itu kita taruhin di atasnya telur BSF, jadi pas menetas langsung makan itu. Karena si pur ini salah satu media penetasan yang gizinya komplit ya. Jadi kalau dari riset kita, kalau pakai pur tuh cepat gedenya, jadi babynya. Nah, habis itu masuk ke stage-nya maggot dewasa. Nah, maggot dewasa ini full of nutrien, jadi dia dan aktivitas dia hanya makan ya, makan, makan, dan makan gitu, nggak ada tidur, nggak ada aktivitas yang lain gitu. Asal dikasih makan gitu ya, kalau nggak ada makanannya juga mungkin dia kayak akan terhambat pertumbuhannya gitu kan. Tapi emang fase ini dia akan makan terus gitu. Jadi makanya akhirnya dia yang dipakai untuk pengolahan sampah dibanding belatung jenis lain karena kemampuan makan dia yang sangat besar. Terus nih gambaran maggot makan ya, tapi ini emang di time lapse ya. Jadi makanannya tuh nggak harus sayur-sayuran doang kok gitu ya. Jadi kalaupun ada protein hewani kayak ayam, ikan, lauk pauk bisa, biskuit-biskuit basi, saus-saus, sambal. Jadi dia sebenarnya nggak ada pantangan makan ya. Makanannya nggak ada pantangan, apa aja bisa dimakan. Yang penting tekstur. Jadi kalau teksturnya semakin lembut, dia semakin cepat ngabisinnya dibanding sama makanan yang teksturnya keras. Kayak di sini kan ada contoh kayak donat. Donat kan makin lama makin keras tuh. Pizza juga keras kan. Nah, supaya mereka cepat dimakannya biasanya kita lunakin dulu nih. Kita bisa blender atau enggak kita rendam di air sampai dia lunak, baru dikasih ke maggot. Tapi kalau misalnya kita kasih gitu aja sebenarnya bisa, cuma lama banget aja mereka makannya jadinya. Karena mereka nggak punya gigi, jadi cara makannya tuh kayak nyedot. Nah, salah satunya mereka punya fase udah cukup makan ya. Jadi ketika cukup makan, salah satu contohnya dia berubah warna jadi agak menghitam. Nah, mereka akan menjauhi tempat yang ada makanannya. Nah, mereka akan kabur gitu kan. Tapi karena Mago Box ada fasilitas yang kayak jembatannya gini nih untuk ke toples untuk panen otomatis, jadi dia cuma bisa kabur lewat sini gitu. Untuk kita bisa panen otomatis, jadi lebih mudah. Nah, ini fase pupa ya. Yang tadi kan kalau tadi masih gerak gitu. Kalau fase pupa tuh udah diem. Nah, kalau udah diem nih, kita biasanya lepasin dari toples, kita pindahin ke wadah lain, yang nantinya kita masukin ke dalam kandang BSF-nya. Jadi terpisah sama Mago Box, ada kandang khususnya untuk Black Soldier Fly. Nah, habis itu kurang lebih seminggu, biasanya dia udah mulai menetas ya.
menetas jadi lalat gitu. Nah, pada fase lalat ini dia nggak makan lagi, jadi nggak perlu kita kasih makan. Karena mereka tuh full makannya di maggot. Jadi di maggot ngumpulin energi untuk fase lalatnya. Di fase lalat mereka hanya butuh airnya juga bukan buat minum, tapi untuk kelembapan aja. Jadi semakin kelembapan kandang tuh perlu dijaga, satunya kita cuma semprot air aja gitu ya. Fase lalat nanti kita tunggu mereka kawin, yang jantan setelah kawin mati, yang betina setelah bertelur mati. Dan dia tuh hidupnya singkat banget ya, 7 sampai 9 hari. Kalau mereka nggak kawin dan bertelur pasti mati. Makanya kita di alam sebenarnya mereka ada, cuma kita jarang lihat karena fase hidupnya yang singkat ini gitu. Nah, ini masuk ke si lalatnya gitu ya. Pas dia bertelur kayak gini nih, di kandang biasanya kita kasih kayu. Karena mereka nggak bertelur sembarangan kayak lalat lain yang suka naruh telurnya di makanan kita misalnya. Mereka sukanya naruh di kayu-kayu pepohonan, makanya kita ubah di dalam kandang itu ada lapisan kayu gini supaya mereka delivery telurnya ke sela-selanya, jadi bisa kita panen. Dan satu lalat biasanya menghasilkan 500 sampai 700 telur. Dia emang banyak gitu ya. Nah, tadi si lalat itu juga dia faktornya banyak ya. Jadi emang agak tricky kalau di budidaya ini, yang paling tricky itu di lalat karena lalat itu butuh cahaya matahari. Jadi biasanya kalau musim hujan kayak gini nih, produksi telurnya dia menurun karena dia mager sebenarnya, jadi kayak kurang aktif, lebih banyak diam. Tapi kalau misalnya ada cahaya matahari, dia aktif kawin dan telurnya jadi banyak gitu ya. Nah, kita masuk ke tutorialnya nih, videonya gitu. Awalnya kita harus apa sih? Pertama kan kita siapin nih media penetasan atau makanan pertamanya si maggot. Gitu. Kalau biasanya kalau digambar nih di video ini kita pakainya si pur ayam. Nah, di situ kita kasih air aja supaya dia jadi bubur. Teksturnya, ukuran airnya, ukuran banyaknya purnya itu sebenarnya nggak ada patokan ya. Yang penting teksturnya jadi kental gitu, jadi kayak bubur. Yang penting dia lembut lah gitu ya. Jadi kita aduk-aduk pakai air, baru setelah itu kita nanti siapin telurnya, taruh di atasnya. Tapi ingat yang tadi aku bilang ya, dia telur nggak boleh langsung kena sama si medianya yang basah. Jadi harus ada penyangganya dulu nih. Jadi taruh di atasnya nih telurnya. Sampai akhirnya nanti dia menetas, jadi si baby nih ukuran 8 hari. Nah, 8 hari ini kita udah bisa pindahin ke Mago Box atau mungkin media yang lain yang teman-teman udah siapin untuk pembesaran si maggotnya. Jadi udah bisa kita tebar nih si maggotnya di boxnya, gitu kita ratain. Nah, habis itu kita bisa kasih sampah, sisa makanan di rumah kita. Kalau emang bentuknya masih besar-besar, kalau bisa sih dicacah ya. Dicacah. Karena kalau dicacah tuh mereka makin cepat makannya. Dan kalau sampah-sampahnya berair gitu ya, kayak sup atau misalnya kayak bekas nasi gini, kalau bisa ditirisin dulu, jangan sampai air-airnya masuk. Karena airnya ini yang akan bikin bau. Karena kita budidaya di rumah, kita pengen yang nggak bau. Jadi salah satu yang kita jaga adalah si sampah atau makanan yang kita berikan ke si maggotnya. Terus kalau kita sih di rumah metodenya, salah satu triknya ya supaya nggak bau gitu, kita ngasih makannya nggak di satu tempat, tapi kita bagi-bagi gitu ya. Nah, kalau udah mereka makan tuh biasanya ada residu gitu ya, kulit-kulit yang keras-keras mereka nggak bisa makan, jadi bisa kita pisahin untuk masuk ke lubang biopori, tetap bisa ada manfaatnya. Jadi supaya nggak penuh banget sama residu-residu yang nggak bisa mereka makan, karena kan yang tadi aku bilang dia nggak punya gigi ini. Jadi makannya nyedot, jadi hal-hal yang keras dia nggak bisa makan, kecuali kita hancurkan, gitu ya. Nah, ini kalau kita mau panen nih, kita mau panen kalau misalnya pakai Mago Box, kita buat skema di mana di dalamnya jadi panas banget. Jadi semua fitur-fitur kayak penyangga, jaring ventilasi itu kita lepasin semua, dan Mago Box-nya kita tutup rapat supaya di dalam box itu panas. Karena mereka nggak suka tuh panas. Jadi kalau panas mereka akan coba untuk kabur lah. Tapi satu-satunya jalur di sini udah kita coba itu ya atur adalah si toples panen supaya kita bisa panen otomatis. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya ibu-ibu perempuan tuh kan kayak ngurusin belatung geli gitu ya, males lah megang-megang. Makanya pakai fitur ini supaya kita bisa panen otomatis langsung dari si toplesnya karena mereka akan migrasi gitu. Ketika panas kondisinya. Nah, selain itu juga bisa panen manual gitu ya. Jadi kan mereka hewan koloni, jadi sukanya berkumpul. Jadi biasanya kita tuh
kumpulin aja mereka di tengah, nanti dia akan ngumpul sendiri, tinggal kita serok pindahin ke wadah lain gitu. Tapi ini bisa terjadi kalau medianya kering, makanya kita sangat sarankan budidaya maggot medianya tuh nggak basah, karena kalau basah tuh jadi blanket, bau, susah dipanen. Kalau kering kayak gini kan tinggal diayak gitu ya, diayak, dipisahin pupuk sama maggetnya, pupuknya buat tanaman, maggetnya untuk pakan ternak, dan saringan itu semuanya udah ada di dalam starter pack-nya si Mago Box. Udah ada semuanya. Terus habis itu yang hitam-hitam kita pisahin ke wadah yang lain gitu ya. Walaupun masih goyang-goyang nggak apa-apa. Jadi kita emang kayak buat supaya nanti dia diam sendiri dengan cara taruh dia di tempat gelap. Jadi di kandang kalau bisa kita tutupin gitu ya. Tapi jangan sampai tutup rapat karena nanti kalau jadi lalat dia nggak bisa terbang. Jadi biasanya kita tutupin plastik hitam aja gitu ya, supaya dia gelap. Karena semakin gelap, semakin cepat dia jadi lalat. Kan karena kita pengennya dia cepat jadi lalatnya ya, dari pupa itu. Ya udah setelah itu baru deh kita masukin ke dalam kandangnya nih kayak gini, kita semprotin air untuk kelembapan, sampai akhirnya nanti dia kawin dan bertelur. Telurnya kita ambilnya kayak gini nih, kan tadi di bawah kita kasih kayu ya, untuk dia bertelur. Jadi kita ambil kayunya, nanti kita kayak pisahin ke wadah lain sih telur-telur BSF untuk melanjutkan siklus. Jadi siklusnya akan terus-menerus kayak gitu. Jadi itu gambarannya ya, dari telur sampai akhirnya jadi telur lagi untuk budidaya. Karena kan kita pengen budidayanya tuh sustainable ya, nggak cuma sekali budidaya udahan gitu ya. Tapi kita pengen sustainable. Terus kita coba inovasinya nggak cuma berhenti di Mago Box ya, kita bikin Macfish, di mana ini integrated urban farming, jadi di box bawah kita bisa pelihara ikan. Selama ini kita cobanya di lele, terus di tengahnya ini kita nanam sayur. Selama ini yang kita coba kangkung, bayam Brazil. Nah, atasnya tuh box maggot. Jadi kita bisa mengolah sampah di sini dan menghasilkan pakan ternak mandiri. Jadi kita pengen, walaupun rumah kita di perkotaan, lahan sempit, kita bisa mulai ketahanan pangan di rumah dengan apa? Pelihara ikan sendiri, nanam sayur, ngolah sampah, mendapatkan pakan ternak organik mandiri, menghasilkan pupuk gitu. Dan itu nggak butuh lahan yang luas loh untuk ngelakuin hal itu. Nanti hasil maggotnya tinggal dikasih ke lele yang ada di bawahnya gitu ya. Jadi bisa sirkular lah, dari sampah, untuk suatu hal yang lebih bermanfaat. Mungkin itu sharing dari aku ya. Nanti kita mungkin lebih banyak diskusi gitu ya. Mungkin di end statement-nya, jadi mari kita mulai olah sampah sisa makan kalau bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa, lakukan hal yang paling kita bisa dari hal kecil yang paling dekat gitu, misalnya dari memilah gitu ya. Nggak apa-apa, dari composting gitu. Yang penting kita mulai memberikan peran terhadap lingkungan dengan cara yang paling dekat dan yang paling bisa kita lakukan. Karena hal kecil yang dilakukan banyak orang akan berdampak besar gitu. Mungkin aku stop share ya, mungkin kita sharing. Gitu aja, Kak. Baik, makasih banyak Mbak Fatima habis sharing sessionnya. Oke, ini menarik banget sih. Jadi tadi yang saya yang saya sebenarnya pernah ketemu Mbak Fatima tapi nggak pernah tahu detail gitu ya kayak gimana sih cara kerja Mago Box gitu ya. Dan ya intinya dari sampah terus jadi slot, kemudian magotnya bisa dikasih buat pakan ternak dan lele ya, ikan. Saya juga sebenarnya pernah tuh ada di desa, salah satu desa wisata, memang dia ternak ikan lele dan magotnya tuh dari dari TPS 3R. Jadi ya udah mereka memang kasih makan pakan lelenya yang selama ini mungkin ikan lele dikenalnya jorok gitu ya kalau kasih makanan, tapi karena ada magot ini jadinya ya lebih bersih lah ya. Dan organik sih. Dan organik. Dan yang saya baru tahu lagi adalah ternyata ada Macfish. Jadi integrasi ya, buang sampah di Mago Box, habis itu Dapat pakannya. nuggetnya bisa buat ikan yang ada di bawahnya. Oke, menarik. Makasih banyak Mbak Fatima, keren banget ini kita inovasinya dari ide saat pandemi dan masih baru banget berarti ya pandemi. Terus mungkin bisa dibilang apa ya Mbak, gabut atau gimana tuh? Kita kepikiran Iya, awalnya sebenarnya aku nggak sendiri ya. Jadi emang ini kan yang tadi aku sempat bilang proyek keluarga ya.
Jadi awalnya tuh suami aku. Jadi suami aku ada project di sekolah tentang lingkungan. Dia nemulah si Black Soldier Fly ini. Cuma murid-muridnya nggak ada yang mau nyobain ini di project sekolah lah. Tapi karena dia udah terlanjur excited gitu ya sama si Black Soldier Fly ini, akhirnya dia bawa ide itu ke rumah. Awalnya tuh aku menentang banget sebagai perempuan, ngapain sih kita budidaya ulet. Dulu aku nggak tahu sama sekali ya, sama BSF ini benar-benar nggak tahu, blank gitu kan. Sampai akhirnya aku didoktrin lah pakai video-video di YouTube, dibeliin buku segala macam. Nah gitu, dari situ tuh ya udah aku challenge lah, ya udah kalau mau budidaya di rumah kita harus punya alat nih, yang akhirnya nggak nyusahin kita, karena awal budidaya banget Mas, si maggot tuh suka kabur kan ya, kan kita awam banget, awal banget itu ya permasalahan yang terjadi ya, jadi apa yang kita alami tuh benar-benar dari awal banget deh, maggot tuh suka kabur, karena kita nggak tahu main kasih sampah aja gitu, nggak ada ilmunya lah ya, suka kaburnya ke rumah tetangga, rumah mertua, jadi diomongin kan, ini dia budidaya ulet ke rumah gitu kan. Nah dari situ tuh ke-trigger tuh, kita nggak mau nyerah, tapi kita mau buat suatu solusi dari masalah yang kita hadapin ini gitu ya. Si maggot yang suka kabur ini. Sama waktu itu kan yang namanya awal kan aku masih geli banget ya, makanya ini gimana sih ini bisa otomatis nggak sih, jangan pegang-pegang gitu kan. Karena otomatis ketika ada di rumah ini alat yang akan banyak berinteraksi sebenarnya ibu-ibu. Kayak aku gitu, ibu rumah tangga ya. Jadi aku mikirin matang-matang si alat ini apa nih, masalahku apa, solusinya, fiturnya apa gitu ya, supaya memudahkan gitu. Dan ternyata awalnya benar-benar nggak niat untuk dimonetize sama dijual gitu Mas, jadi buat bikin sendiri aja. Cuma emang kita kan main TikTok sama main Instagram ya, gara-gara mainin sosial media ternyata booming, orang-orang tuh kayak mau PO. Jadi awalnya nih aku sedikit curcol ya, jadi awalnya tuh gitu, awalnya gitu buat di rumah sendiri, tapi karena kita suka videoin pas mereka jalan tuh kan lucu ya, kayak pas panen, pokoknya awalnya geli tapi di perjalanannya ternyata experience-nya menyenangkan, jadi kita suka videoin lah gitu si maggotnya. Tapi ternyata orang lain berpikir yang tadinya awalnya kita banyak dihujat ya, kayak nggak ada kerjaan gini-gini gitu ya, tapi lama-lama ada juga orang yang tertarik, mau juga dong punya gitu kan, mau juga dong pelihara di rumah gitu, itu alatnya beli di mana gitu kan. Nah karena aku orang agribisnis, kuliah agribisnis, jadi instingnya jalan. Di situ mulai riset pasar segala macam, dan alhamdulillah luar biasa sih responnya. Iya, jadi saya lihat juga sudah 1.500 box ya Mbak yang terjual. 2.000 sekarang sih. Oh 2.000. 2.000. Dan udah sampai ini ya, Malaysia. Iya, alhamdulillah. Salut Mbak Fatimah. Oke, teman-teman, ini kita masuk ke sesi tanya jawab nih ke Mbak Fatimah ya. Jadi tadi sudah mendengarkan, dan saya kira ini udah ada pertanyaan nih Mbak. Saya mungkin mulai dari satu dulu ya. Ini pertanyaan, apakah ada efek bau atau potensi penyakit ke manusia mengandung kalau budidaya mangrove? Langsung dijawab? Boleh langsung dijawab aja. Iya, jadi efek bau tuh yang paling orang hindari ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya nih teman-teman coba datang ke peternakan maggot gitu yang skalanya besar, pasti salah satu atau enggak tetangga dekatnya yang coba budidaya maggot, seringnya ya yang aku sering dapat omongan dari orang, biasanya kan budidaya maggot bau gitu kan. Nah sebenarnya setelah perjalanan aku budidaya sendiri, jadi efek bau yang dihasilkan itu tergantung cara kita nge-treatment si maggot ini. Kalau sejatinya, sebenarnya si maggot ini yang bikin jadi nggak bau harusnya. Karena kan ibarat kata gini, kita punya sampah organik. Kita nggak olah, kita tumpuk gitu aja. Mereka kan keluar bakteri, keluar bau ya. Pasti kan, gitu kan. Dan kalau ada lalat jenis lain, pasti dia belatungnya ada di situ kan. Jadi ada belatung jenis lain lah. Dan itu makin bau air lindinya gitu kan. Tapi kalau kita pakai maggot, sampah yang harusnya bau, udah keburu dimakan maggot duluan, habis. Nah, pupuk si maggot itu nggak bau sampah busuk gitu. Jadi dia ada baunya, tapi bau fermentasi yang nggak menyengat, nggak mengganggu gitu kan. Nah, harusnya seperti itu gitu. Maggot yang membuat sampah yang harusnya bau nggak jadi bau. Tapi selama ini permasalahannya ada di manajemen pakan menurut aku. Jadi kan kita ngasih sampah nih, kadang-kadang kita
nggak menyesuaikan dengan kapasitas magotnya. Kita punya magot 1 gram, kita kasih makan 5 kilo. Misalnya magotnya masih kecil, kita kasih makan 5 kilo. Itu kan di luar kapasitas si maggot kan gitu. Jadi itulah yang akhirnya bikin bau karena maggot kan butuh proses untuk memakan semua itu. Cuma kalau misalnya ukuran dari kapasitas maggot dengan sampah yang diberikannya itu pas, itu sih kalau pengalaman kami sih nggak akan bau gitu ya. Dan kita ngejaga salah satunya adalah tekstur dari si sampahnya. Jangan sampai tuh dia pakai basah banget gitu ya. Itu yang dua kita jaga, manajemen pakan sama tingkat kebasahan dari media atau pupuk-pupuk organik yang dihasilkan maggot. Jadi pupuk organik ini sebenarnya pup mas. Jadi maggot makan sampah, nanti kan dia pup. Pupnya itu ternyata kalau dikumpulin itu bentuknya nanti kayak kompos, dan ternyata setelah diteliti unsur haranya bagus buat tanaman. Nah dari 100% sampah yang kita kasih, paling jadi pupuknya tuh 10% doang. 90%-nya jadi badannya si maggot itu yang membesar. Gitu. Jadi kalau selama ini sih kita manajemen pakannya tuh kita atur gitu ya. Kita mentreatment maggot ini sebagai kayak hewan peliharaan. Kalau hewan peliharaan kan kita kasih makan pagi, ada jam-jam makannya lah. Sama kayak si maggot. Maggot itu juga ada jam makannya supaya akhirnya overload, sampahnya nggak overload yang bikin akhirnya bau gitu. Nah, kalau potensi penyakit ke manusia ada nggak nih kalau budidaya maggot gitu kan? Sejauh jurnal yang aku baca tentang si maggot ini, baik dari maggotnya, baik dari BSF-nya, lalatnya itu, mereka bukan faktor penyakit. Pertama kenapa? Misalnya kita lihat dari BSF-nya. BSF-nya itu dia kan nggak makan ya. Beda sama lalat lain, kalau lalat lain kan dia hinggap gitu ya dari sampah ke makanan kita gitu kan, dan dia emang officially faktor penyakit udah diteliti. Sementara si maggot ini pada fase serangganya atau black soldier fly-nya dia nggak punya mulut fungsional untuk makan. Jadi kerjaan dia cuma kawin dan bertelur gitu. Jadi dia nggak bisa jadi faktor penyakit gitu. Nah, untuk maggotnya sendiri sebenarnya dia termasuk belatung bersih karena di dalam tubuhnya si maggot itu banyak banget enzim. Enzim buat apa? Enzim yang bantu dia mencerna makanan atau sampah yang kita kasih, yang tadi aku sempat jelasin. Enzim-enzim itu yang bekerja untuk akhirnya ketika sampah yang kita kasih ada bakteri, misalnya kayak E. coli, bakteri E. coli-nya mati gitu ya. Jadi dia tetap aman untuk pakan ternak gitu, nggak menimbulkan penyakit. Gitu, Mas. Oke, siap. Jawabannya. Sangat komprehensif jawabannya Bapak Tina. Thank you. Saya jadi paham sekarang. Mungkin teman-teman hampir jauh hari ya kalau mau mulai budidaya maggot, jadi jangan takut kebauan, atau saya pikir tadi apa namanya baunya yang terbiasa gitu, ada bau tapi baunya karena lama-lama jadi terbiasa gitu baunya, tapi ternyata bisa dihindari ya baunya tadi. Bisa dihindari. Tapi memang kebanyakan banyak gitu ya yang budidayanya mungkin yang kayak ya udah ngasih sampah aja gitu. Jadi akhirnya orang lain yang di luar yang tiba-tiba ngelihat dia budidaya maggot, oh dia aja budidaya maggot bau gitu. Tapi ternyata nggak semuanya bau kalau budidaya maggot. Oke, yang kedua Bapak Tima, ini sama juga nih. Ini nanya lebih ke perhitungan bisnis, kebutuhan modal dan hasilnya. Mungkin maksudnya kalau mau ya ini ya investasi, misalkan mau beli Magobox gitu. Ya sebenarnya kan isu sampah mungkin udah bisa terkurangi ya dari kalau kita udah punya Magobox gitu. Kemudian dan hasilnya seperti apa Mbak kalau dari perhitungan bisnis pertanyaannya gitu. Kebutuhan modal dan hasilnya. Jadi kalau misalnya dari yang selama ini kita jualnya Magobox ya. Nah kalau Magobox dijadiin untuk skala bisnis memang nggak cocok. Karena kurang efisien. Karena kan kalau skala bisnis kan pasti kan pengennya modal serendah mungkin dan hasil sebanyak mungkin. Jadi memang positioning si Magobox ini memang untuk skala rumah yang emang pengen ngolah untuk pakan ternak mandiri. Yang kedua sama orang yang baru mau belajar. Banyak banget cerita-cerita yang kayak orang mau budidaya maggot, usaha maggot, buka gitu kan, bikin udah gede gitu kan, tapi ternyata gagal dan akhirnya udah menghabiskan banyak uang gitu ya. Nah, di sini kita pengen mengurangi kegagalan itu dengan dia coba dulu di rumah sendiri, skala terkecil. Supaya apa? Supaya tahu siklusnya. Gitu. Jadi pakai kalau misalnya dari Magobox sendiri nih bisa untung berapa gini. Kalau dari kami sendiri tidak menyarankan menggunakan Magobox untuk bisnis yang seperti itu gitu ya. Karena pertama dari kuantitinya juga kan kecil ya. Box itu kan kecil. Paling kalau misalnya
Satu box itu paling 3 gram telur. 3 gram telur juga jadinya pas satu siklus juga cuma 3 sampai 5 kilo maggot gitu. Dan itu kalau mau dijadiin produk itu kurang banget gitu. Jadi kalau misalnya ditanya analisis kebutuhan modal dan hasilnya sampai saat ini sih kalau karena kami di Magobox ya, jadi kami belum bisa jawab nih, kecuali memang di scale up gitu. Nah kalau scale up itu emang hitungannya detail Mas, jadi ada berbeda lagi gitu. Dan kita emang ada partnernya yang kalau misalnya saran aku kalau misalnya mau ngomongin hitungan bisnis, ada teman kita partner kita yang emang biasa jadi konsultan untuk scale up bisnisnya namanya Biomac, jadi bisa hubungin ke mereka karena mereka yang punya hitungan detailnya untuk memulai bisnis maggot, berapa hasilnya, berapa sampah yang dibutuhkan, karena itu udah emang kapasitas mereka. Kalau kapasitas kami hanya alat untuk emang skalanya skala-skala pemula dan skala rumahan gitu sih. Dan artinya dari Magobox sendiri mungkin isu tadi ya, isu sampah di rumah tangga bisa berkurang gitu ya. Betul, isunya adalah yang diambil pengolahan sampah dari sumber, yaitu rumah tangga. Kecuali memang misalkan kita adalah juragan lele gitu, punya beberapa lele, terus kita ya, pengen memproduksi pakannya sendiri, ya kita bisa gitu ya. Betul, dan saran aku juga sendiri, kalau misalnya selama ini kan banyak juga yang nanya ya buat teman-teman yang emang niatnya buat bisnis, yang pertama kali dilakukan selain belajar budidayanya, itu tahu pasarnya ya. Tahu pasarnya, jadi udah tahu nih ketika mereka mau budidaya maggot skalanya besar, nanti dijualnya mau ke siapa, jadi produknya seperti apa, mau jual yang basah kah, maggot kering kah, atau maggot yang buat apakah, segmentasi itu penting banget gitu, untuk nanti jadi tahu arah marketingnya kemana gitu kan, jangan sampai budidaya doang, tapi akhirnya ya udah banyak nih nggak tahu kemana gitu, jadi di awal tuh riset pasar buat yang teman-teman yang mau bisnis, riset pasar tuh penting banget gitu. Dan kalau banyak orang yang bilang jualan maggot tuh susah gitu kan, itu balik lagi tergantung ke gimana cara kita menjual gitu. Kita bisa lihat aja teman-teman kita yang lain yang udah jualan maggot duluan di Shopee, Tokopedia, bisa kita riset penjualan mereka bagus nggak sih. Kalau penjualan mereka bagus bisa sebanyak itu puluhan ribu pieces ngejual, kita juga bisa dengan cara marketingnya gitu kan. Jadi gitu sih saran aku yang buat yang emang pengen usaha, tentuin segmen, baru buat scale up usahanya mau seberapa besar gitu. Kalau ini Mbak Fatima nih, sebelum ada pertanyaan lain lagi ya, saya jadi penasaran misalkan nih di rumah saya punya satu Magobox gitu ya, dan nggak punya ikan gitu ya untuk pakan ikan. Jadi kayak cuma Magobox saja buat mengelola sampah. Nah, ketika si maggotnya ini ada gitu ya, itu apa yang harus saya lakukan sebagai orang yang udah panen nih maggotnya nih, terus harus ngapain ya? Apakah tadi berusaha buat jual, atau sebenarnya ya udah ini dikasih ya kalau nggak punya hewan apapun gitu, apakah dibuang aja baiknya atau kasih tetangga tuh baiknya. Jadi kalau misalnya emang nggak punya hewan apapun ya, jadi kalau emang purely pengen ngolah sampah di rumah, gitu minimal aku nggak butuh maggot, aku cuma butuh pupuknya paling buat tanaman. Maggotnya semuanya akan dijadikan black soldier fly Mas, supaya nanti dia bertelur, telurnya aja dipakai lagi untuk jadiin maggot lagi. Jadi full nggak ada yang dijadiin pakan, karena kita butuh si lalatnya untuk bertelur kan. Gitu. Jadi kalau emang goalnya emang harus disetting goalnya untuk apa. Ada juga sih yang pakai Magobox untuk usaha skala kecil gitu ya. Dia jualnya akhirnya per 100 gram, dia jual ke pemancingan. Jadi maggot itu bisa jadi umpan ya. Jadi kan kalau misalnya maggot itu harganya kalau belum diolah kan, kalau udah diolah jadi maggot kering, maggot yang udah bubuk itu kan harganya naik banget ya. Tapi kalau misalnya masih raw, masih maggot fresh gitu ya, masih hidup, itu kalau kita jual ke peternak lele paling berapa sih mereka mau bayarin, kayak 7.000 10.000 per kilo. Tapi kan itu kan untungnya jadi kecil banget gitu ya, capek doang gitu kan. Nah selama ini siasatnya kalau mau skala kecil tapi udah menghasilkan, itu ngejualnya ke pemancingan. Karena dia kalau di pemancingan tuh kita ngejualnya biasanya per cup-cup kecil dengan kuantiti 100 gram, dari 100 gram aja kita bisa jual 5.000, 10.000. Karena biasanya umpan-umpan itu kan harganya segituan ya, jadi kita nyamain sama harga umpan lain. Dan itu jadi lebih cuan gitu kan, sekilo jadi bisa dapatnya 50.000 kan, dibanding jualnya ke peternak lele. Kalau peternak lele, peternak unggas, mereka pengen harga semurah mungkin per kilo.
Jadi nggak bakal masuk gitu. Jadi saran kami kalau mau skala kecil udah mulai bisnis kecil-kecilan, jualnya ke pemancingan. Nah, thank you. Kita ini ada pertanyaan lagi, mungkin boleh minum dulu. Soalnya tadi banyak banyak kasih insight dari sama jadi nanti Oke, sering aku minum-minum. boleh silakan. Oke teman-teman, ini tadi udah dikasih insight sama Mbak Fatima terkait tentang perjalanan kerja dan dari skala kecil sampai skala besar. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Fatima yang ketiga, sebelum fase panen, maggot ini sudah bisa dipakai sebagai pakan ternak? Bisa. Bisa ya jawabannya. Ya, jawabannya bisa. Tapi apa namanya? Kayak kalau misalnya masih kecil udah dipanen, tergantung juga sih. Kadang-kadang gini, ada customer kita yang panennya tuh di umur-umur muda, pas maggotnya belum terlalu besar. Karena apa? Karena dia mau jadiin maggotnya buat pakan burung. Kan burung bukaan mulutnya kecil kan. Iya. Sementara kalau maggotnya udah gede tuh mereka nggak bisa gitu kan. Jadi akhirnya panen sebelum dewasa tuh bisa gitu. Tapi memang karena purpose-nya apa gitu. Kalau misalnya nggak ada purpose-nya, mendingan menurut aku dimaksimalin sampai mereka dewasa. Karena kan semakin banyak, bobot mereka semakin besar. Jadi kalau di Mega tuh ada grade-nya juga, Mas. Jadi semakin besar, biasanya harganya semakin mahal. Grade-nya semakin tinggi dibanding Mega yang kecil-kecil. Gitu. Jadi kita maksimalin. Nah, kalau misalnya di satu box itu udah ada yang hitam aja ya, kan berarti udah ada yang mau jadi lalat. Kalau misalnya ada satu yang hitam, berarti nanti teman-temannya bakal nyusul tuh, kebanyakan. Nah, biasanya kalau udah ada tanda itu, kita langsung panen. Jadi kalau manajemennya biasanya 70 kita jadiin, 70 kita panen untuk pakan ternak, 30 kita jadiin lalat lagi, untuk nanti dia bertelur. Jadi nggak semuanya langsung dijadiin pakan ternak, kita bagi. Yang mana yang buat lalat lagi, yang mana yang dipanen untuk jadi pakan ternak. Oke, siap, jelas saya. Thank you Mbak Fatima. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Johar Jauhari. Ini ternyata ada pertanyaan betul satu lagi nih, Mbak. Teman-teman yang mau bertanya silakan lewat kolom chat atau yang mau nanya langsung silakan buat raise hand ya teman-teman. Nah ini pertanyaannya, maggot ini bagus untuk semua jenis ikan atau ikan tertentu saja kalau mau memang kasih makannya ke ikan ya. Sebenarnya sih kalau misalnya ikan ya, sebenarnya kan base nutrisinya maggot itu kan protein. Nah, protein sebenarnya dibutuhkan ya kan sama si ikan. Tapi di sini sekarang konteksnya adalah lebih ke gini, porsi sih. Jadi kebanyakan sih peternak-peternak itu nggak full maggot karena nanti over protein. Karena proteinnya tinggi, sementara kan kayak kita aja gitu. Kita kan pasti makan ada karbonya, ada nasinya, ada ininya gitu kan. Sama kayak hewan ternak sebenarnya pasti butuh nutrisi lain selain protein. Makanya akhirnya maggot itu nggak banyak yang nggak full maggot lah kasih makan ke ikannya gitu. Karena nanti takutnya yang dihindari adalah over protein. Kedua, bisa nggak sih ke semua jenis ikan? Sebenarnya bagus-bagus aja gitu. Asal porsinya pas. Kemarin aku sempat ngobrol juga sama itu ya, pembudidaya ikan lohan gitu. Kalau di Cana ya, ikan Cana yang gabus Cana tuh yang lagi naik daun tuh, ikan predator itu kan maggot tuh terkenal banget buat bagusin ngeluarin warna dia gitu ya. Jadi keluar warnanya. Tapi ternyata berbanding terbalik sama ikan lohan. Di ikan lohan maggot bagus tapi porsinya nggak boleh banyak-banyak. Kalau porsinya kebanyakan, kalau porsinya kebanyakan nanti ikan lohannya malah warnanya jadi menghitam gitu. Jadi aku baru dapat ilmu baru juga dari pembudidaya lohan gitu ya. Jadi semua ada porsinya lah. Jadi emang harus dipelajari mau dikasih ke ikan apa nih gitu. Dan disesuaikan sama bukaan mulut yang tadi aku bilang ya. Jadi ikan cupang bisa dikasih maggot segede itu enggak gitu kan. Kan belum tentu bisa. Jadi gimana cara bisanya? Jadi kebanyakan untuk ikan cupang tuh akhirnya dijadiin bubuk maggot. Jadi habis dikeringin mereka kayak dicacah lagi atau di blender gitu jadi benar-benar kayak tepung ya, butiran-butiran itu baru dikasih makan ke ikan cupang. Jadi bisa disesuaikan aja sih sama ikannya gitu. Cocok berarti ini kebetulan Mas Johar Jauhari sepengetahuan saya memang ini juragan cupang ini Mbak Fatima. Oh gitu. Oke, Mbak Fatima tadi ada datang pertanyaan lagi dari teman-teman Cakap ya. Yang makasih teman-teman yang sudah menonton dari aplikasi Cakap. Berarti selain Nagobox masih butuh sarana untuk budidaya lalatnya. Untuk tempat budidaya lalat ini butuh luas lahan berapa dan apakah diperlukan untuk jaring dan kebutuhan lainnya dalam paket Nagobox untuk lalatnya. Silakan Mbak.
Iya, jadi kalau misalnya Magobox itu sebenarnya tempat pembesarannya si maggot, ibarat kata rumah maggot. Rumahnya untuk maggot. Nah, rumahnya Black Soldier Fly beda lagi karena kan emang kalau BSF itu kan terbang-terbangan ya. Kalau di Magobox itu jaring ventilasinya tuh masih cukup besar untuk mereka kabur gitu, untuk si lalatnya kabur. Jadi nggak bisa budidaya ini semua fase termasuk lalat itu hanya di box, nggak bisa. Jadi butuh butuh alat lain. Nah, untuk kandang juga kita emang menyediakan ya, salah satu produk kita tuh namanya kandang BSF. Itu udah sama kerangkanya sih. Udah sama kerangkanya, udah full set lah sama jaring yang hijau itu tadi yang ada seretannya, kayunya juga ada, tempat pupanya yang hitam-hitam gitu ya. Itu udah ada satu set gitu. Nah, untuk apa sih namanya? Tapi untuk ukurannya sama. Kan karena kita emang fokus di skala rumah, jadi emang nggak besar gitu ya. Aku lupa ukuran pastinya, nanti mungkin bisa dilihat di Instagram magobox.id atau di Almago8 ya untuk detail ukurannya, atau enggak di website kami www.magobox.id itu udah ada lengkap ya price list bundlingnya kalau misal mau mau beli Magobox sama kandangnya itu di bundling itu juga ada harga khususnya, pokoknya lengkap lah di website itu, product knowledge juga udah ada tentang ukuran-ukurannya gitu. Jadi memang kalau memang mau budidaya utuh gitu ya, keseluruhan fase, memang dibutuhkan alat lain yaitu kandang. Tapi kalau memang nggak mau nih ngurusin alatnya tetap bisa juga gitu. Jadi buat beli Magobox-nya aja, tapi memang konsekuensinya setiap siklus kita harus beli telurnya atau bibitnya. Tapi memang itu kalau misalnya selama ini sih testimoninya tuh lebih mudah, karena kan kita cuma ngasih makan maggot ya. Terus nanti full semua dipanen. Kalau kalau budidaya lalat itu sebenarnya yang selama ini kendala itu yang aku bilang tadi lebih tricky gitu. Karena faktornya banyak banget yang bikin dia bertelur, cuaca terutama gitu. Oh, Jadi dikembalikan lagi sama kebutuhan. jadi artinya ada tuh teman-teman. Silakan dicek dah, Mbak, di spill dong berapa sih sebenarnya kalau harga Magobox itu, terlepas tadi Mbak Fatima sudah bilang ada di website, dan saya kira ada di beberapa ini ya Mbak, apa namanya, marketplace kayak toko hijau ya, toko orange juga sudah ada ya di situ ya. Sudah ada. Iya, Berapa jadi sih kalau Mbak untuk kalau untuk harga, Magobox yang aja itu sama paket bundling gitu? sebenarnya kita udah punya starter kit itu dari yang paling murah ada yang 149.000 ya, udah lengkap. Itu namanya Mago Kids. Jadi kita produknya emang kita udah mau launching produk ke-9, udah ada 8 jenis produk sekarang. Dimulai dari harga yang paling murah itu 149.000 si Mago Kids untuk nyoba yang benar-benar skala kecil banget lah gitu. Tapi kalau misalnya emang pengen Magobox, tapi yang mau fitur-fitur lengkap pasti harusnya beli Magobox ya. Magobox itu punya 2 ukuran. Yang pertama Magobox mini, biasanya buat satu rumah tangga lah gitu ya. Itu harganya 299.000. Terus ada juga Magobox XL. Nah, Magobox XL nih yang dari tadi dilihat yang agak panjang gitu ya. Itu harganya 375.000. Dan itu udah biasanya sih kalau yang punya Magobox XL bisa join sama tetangganya. Karena biasanya kebutuhan sampahnya lebih banyak gitu. Jadi bisa ajak tetangga kanan kiri untuk mulai milah sampah untuk diolahin pakai maggot. Dan di harga itu kita juga nggak cuma kasih starter kit ya, nggak cuma kasih alat, tapi kita kasih e-learning dari awal budidaya sampai pasca panen, sampai pengeringan. Kita masukin juga ke komunitas, namanya komunitas lalat baik. Jadi di komunitas itu kita sharing-sharing tuh dari pembudidaya yang sebelumnya udah berpengalaman sebelumnya sama pembudidaya baru gitu. Untuk sharing kalau ada kendala A, B, C kita bisa sama-sama sharing pengalaman kita, kasih ilmu bareng-bareng gitu. Oke, begitu. Jadi tapi kalau teman-teman mau lebih detail lagi bisa ke website-nya Magobox, tadi magobox.id, sama sudah tersedia di toko hijau dan toko oranye ya, Tokopedia dan Iya. Oke, teman-teman silahkan kalau masih ada yang ditanyakan apa namanya terkait dengan Magobox, teman-teman yang ada live di aplikasi Cakep juga diaturin juga silahkan apabila ada yang ditanyakan lagi. Saya kira ya ini jadi salah satu solusi sih ya, dan ya Bapak Fatima berhasil menyihir saya supaya bisa mulai mengolah sampah. Karena ya ini sih kalau di rumah memang ya sampahnya cuma terjadi apa-apa, tapi iya geregetan aja. Dan sekarang kan sebenarnya isu-isu untuk zero waste mulai dari lingkungan rumah tangga, terus juga
apa ya isu terkait lingkungan tadi, dan jadi tiba-tiba jadi kebanggaan tersendiri nggak sih? Saya mau tanya gini aja, mungkin terakhir, jadi kebanggaan tersendiri nggak sih Mbak kalau misalkan kita berhasil tadi tuh mengolah sampah dan berhasil menginfluence ke sekitar gitu ya, apa namanya, terkait kalau kita udah bisa mengelola sampah dan berhasil menjadi sesuatu dan berdampak buat ke masyarakat lainnya, itu gimana perasaan Mbak Fatimah? Terlepas memang udah dapat penghargaan di mana-mana, artinya memang apresiasinya besar gitu ya dari pihak luar terkait tentang ide dari produk dari Magomok ini, Mbak Fatimah. Jadi kalau ditanya pasti, wah udah nggak Lifestyle ya, bakal bisa jadi lifestyle nggak gitu? Kalau sekarang kan mungkin ngopi itu lifestyle gitu. Tapi apakah mengolah sampah dari rumah tuh bisa jadi lifestyle? Jadi orang beli beli peralatan seperti Magobox pengen ya udah ini gaya hidup di masa depan, zero waste gitu. Jadi kalau dibilang perasaannya tuh pasti ya gimana sih Mas, misalnya kita punya sesuatu gitu ya, apalagi kita buat sesuatu tapi diterima sama orang lain. Banyak yang akhirnya mau melakukan gerakan yang sama. Padahal awalnya gitu ya, berat banget gitu kalau dibilang kayak gimana sih yang sebelumnya ulet gitu ya. Ini kan image-nya jelek banget Mas. Belatung dan lalat. Belatung dan lalat itu benar-benar di masyarakat tuh image-nya penyakit gitu, kotor, penyakit gitu ya. Ngubah mindset itu nggak gampang gitu ya, sampai akhirnya tapi ketika akhirnya ada yang 1, 2 pengguna Magobox sampai sekarang udah ribuan itu, kalau ditanya perasaannya pasti ada kebahagiaan sendiri gitu, tersendiri gitu. Walaupun memang perjalanannya nggak berhenti di sini gitu kan. Apalagi kayak Mas Reza bilang, jangan-jangan ini bisa jadi lifestyle di masa depan. Apalagi kalau ini sampai bisa jadi habit di tengah image kita di tadi yang sharing aku pertama, menurut data kalau kita adalah negara nomor 2 penghasil sampah makanan terbesar. Tapi ternyata kita bisa mematahkan semua itu dengan akhirnya kita bisa mengubah lifestyle yang tadinya itu masalah besar di negara ini, tapi itu jadi potensi besar dari setiap rumah bisa ngolah gitu ya. Pasti ada kebahagiaan tersendiri gitu ya. Bisa akhirnya memperkenalkan salah satu makhluk Allah yang selama ini dipandang negatif, tapi ternyata kayak aku ngerasa menyadari bahwa, ya Allah tuh kayak ngasih sesuatu pasti ngasih solusinya gitu ya. Tapi kita belum nemu aja itu apa, sama kayak sampah gitu ya. Ternyata Allah udah nyediain loh iniannya apa sih, makhluknya gitu. Dan ternyata itu banyak bisa diterima orang gitu. Orang akhirnya tergerak untuk kayak, "Oh iya ya, bukannya, budidaya lalat dan belatung tuh bukan hal yang aneh gitu, mudah-mudahan gitu ya, dan alhamdulillah testimoni kalau misal aku pameran pasti banyak yang bilang, "Iya sekarang budidaya maggot jadi tren banget," gitu, yang sebelumnya orang pada nggak kenal gitu kan. Karena memang kita misinya salah satunya nggak cuma itu ya, nggak cuma jualan gitu kan, tapi kita pengen apa yang kita jual ini punya impact besar gitu ya. Jadi ke lingkungan terutama gitu. Jadi bertambahnya pengguna bukan cuma bertambahnya profitability, tapi juga manfaat atau dampak yang bisa dihasilkan. Apalagi kalau dia nggak cuma berdiam diri budidayanya, tapi ngajak yang lain gitu. Jadi efek dominonya besar, perjalanannya masih panjang. Mudah-mudahan di sini bisa akhirnya tergerak juga ya. Walaupun nanti nggak pakai Magobox, it's okay banget gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau, aku bisa nih pakai bikin alat sendiri, it's okay gitu. Silahkan, sangat dipersilahkan untuk mencoba sendiri. Tapi kalau misalnya emang yang nggak mau ribet terus mau pakai yang praktis bisa pakai Magobox bisa, alhamdulillah gitu ya. Gitu sih kalau kita. Oke, Mbak Fatimah, makasih banyak apa namanya atas berbagi ceritanya, kelasnya tentang acara olah sampah dari rumah, dan ya saya apresiasi banget sih karena dari historinya sih Mbak sebenarnya cerita di balik apa namanya Magobok ini, karena saya sukanya dari ide gitu ya, ide kemudian dan proven gitu, ada produknya terbeli dan tumbuh ya produknya, jadi sekarang udah mau ke 9 kalau saya tadi 9 produk, dan salut buat Mbak Fatimah, Magobok juga. Makasih banyak atas Sama-sama, pada Mas. malam hari ini. Nanti saya mau ke Mbak Fatimah lagi ya Mbak untuk apa namanya, untuk closing statement. Karena teman-teman juga makasih karena sudah apa namanya sudah hadir, dan tadi ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Oke, sebelum Mbak Fatimah kasih closing statement untuk teman-teman semua, baik yang sekarang sudah online di Zoom, aplikasi cakap juga diaturin,
kita mau menyediakan sertifikat elektronik kepada teman-teman untuk sesi aturan akademika ini. Jadi silakan untuk mengisi link yang sudah saya berikan di kolom chat, dan teman-teman yang ada di aplikasi Cakap juga Aturin silakan bisa lihat di aturin.id slash academy dan present. Jadi ini untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Jadi pastikan teman-teman mengisi nama lengkap ya, dan kemudian alamat emailnya juga tepat, benar, supaya nanti kita akan kirimkan dan maksimal plus 7 lah ya, menunggu setelah kegiatan kita bakal kirimkan sertifikat elektronik ke alamat email teman-teman yang sudah mengisi. Ada di kolom chat saya berikan, dan silakan teman-teman yang di aplikasi Cakap juga Aturin bisa lihat di layar. Kemudian, nah kita mau foto bersama deh, tapi kita mau jadi kan teman-teman bisa berkenan menyalakan videonya untuk sesi foto bersama. Teman-teman yang ada di aplikasi Cakap juga diaturin juga silakan jika berkenan menyalakan videonya, dan saya mau ambil foto. Oke. Jika berkenan aja teman-teman ya, mungkin ada yang masih di jalan atau itu hitungan ketiga, 1, 2, ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kira teman-teman sendiri dan kakak lainnya juga. Baik, Mbak Fatimah, terima kasih banyak. Mungkin mau closing statement dulu dari Mbak Fatimah sebelum mengakhiri sesi kelas malam hari ini, Mbak. Saya kira udah 1 jam kita belajar bagaimana cara mengolah sampah dari rumah, dan spesifik untuk panen adet gitu. Silakan Mbak Fatimah closing statement. Iya, mungkin kalau closing statement tentang Magotnya dari tadi udah gitu ya, yang berhubungan pengolahan sampah. Paling di sini aku pengen ngomong, pertama apresiasi dulu, makasih banyak buat Aturin dan Mas Reza udah ngasih wadah ini untuk bisa aku sharing, berbagi cerita gitu. Dan terima kasih juga nih apresiasi buat teman-teman yang mau meluangkan waktunya gitu ya, 1 jam ke belakang ini untuk ngedengerin gitu ya, untuk belajar hal yang baru mungkin gitu ya, untuk tahu lebih dekat tentang pengolahan sampah. Mudah-mudahan dari ikhtiar baik ini yang mau belajar gitu ya, mudah-mudahan dikasih ini, punya apa ya, kemampuan juga untuk akhirnya aplikasi gitu, aplikasiin ini di rumah, metode ini di rumah, ataupun yang tadi aku sempat bilang gitu ya, kontribusi-kontribusi terkecil kita yang paling dekat sama kita untuk masalah sampah ini gitu ya. Dari situ, karena kalau misalnya kita belajar doang tanpa action, akan nothing sebenarnya. Dan mudah-mudahan setelah action akan punya efek domino atas kebaikan-kebaikan yang terus bertambah, mulai dari misalkan yang kecil dulu, terus bertambah lagi, dan bisa meningkatkan kualitas hidup kita dari belajar ini gitu ya. Nggak cuma buat kita, tapi buat lingkungan juga gitu. Sekali lagi terima kasih banyak buat Aturin dan teman-teman yang udah hadir. Terima kasih banyak. Boleh teman-teman kita kasih tepuk tangan virtual dong buat Mbak Fatimah dari Magobox karena sudah berbagi cerita. Buat teman-teman yang sekarang juga ada di aplikasi Kakak sesi Aturin Akademik kali ini, jangan lupa kalau teman-teman mau dapatkan sertifikat elektronik, saya kirimkan lagi melalui kolom chat ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan sertifikat elektronik. Buat Mbak Fatimah juga terima kasih banyak. Semoga Magobox laris manis. Nah, ini ya Mbak, dan bisa makin berdampak buat masyarakat. Saya kira ya, value-nya sangat baik ya, dan dari berupa ide, kemudian solusi buat sampah dan di lingkup di rumah, dan sudah tepat sasaran untuk marketnya. Terima kasih banyak Mbak Fatimah, sekali lagi semoga kita dapat berkolaborasi di kemudian hari. Dan buat teman-teman yang sudah menyaksikan acara akademik kali ini, terima kasih juga dan selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin live ya. Mbak, thank you.